Saya bersyukur termasuk mungkin yang kondisinya masih cukup stabil lah. Survive lah ya. Ya. Kalau Saya sih berharap teman-teman stabil semua. semua stabil ya. Tapi ya semua merasakanlah dampak daripada corona nih. Ya, Ya kegiatan ekonomi juga kayak stagnan. ya. Mudah-mudahan PPKM ini sudah bisa dilewati, diakhiri ya. Tidak diperpanjang lagi. Tidak diperpanjang lagi. Gitu. Karena kondisi ekonomi masyarakat juga udah mengkhawatirkan. Tapi ini semua kita dukung lah, ini program pemerintah. Kantor pengacara yang stabil kayaknya Mas Rudi Kabunang. Ini karena tidak stabil, jadi kita main kayak presiden ini supaya bisa imunnya ditambah. Gitu presiden ya. Aduh, Pak Sekum mana nih yang mendampingi Pak Presiden terus ini? Alhamdulillah sehat. Oke, gitu ya. Sehat. Ya, masih survive. Gitu. Jadi sengaja Pak Ketua saya mampir ke sini sambil kita tunggu kopi ya. Waduh, tuan rumah belum siap. Oh ya. Kalau kopi tinggal di Di bel datang kopi ya. ada kantong kopi. Tapi saya tertarik dengan program-program Kongres Advokat Indonesia nih. Saya lihat kan ada program yang menarik gitu. Baik itu untuk organisasi sendiri, untuk survive-nya organisasi, baik itu kepentingan anggota. Kira-kira gimana Pak Siko, Pak Presiden? Saya mengatur adanya digitalisasi ya. Iya. Era sekarang itu kan era modern. Ya. Jadi kalau orang menyebutnya dengan 4.0, sebenarnya sudah sekarang ini lebih dari itu. Gitu ya. Jadi hampir memasuki 5.0. Jadi sekarang ini bukan bekerja dengan robot Iya. secara digital, tapi sekarang ini robot bisa jatuh cinta sama robot. Nah, ini nih. Semoga bukan robot. Jadi Manusia, kita tidak butuh manusia ya. jadi ke depan kondisi kita memang sangat berbahaya. Oh gitu. Iya, itu yang disebut dengan disruption. Jadi kita akan kehilangan beberapa pekerjaan, Peran. ya, karena teknologi. Karena teknologi ya. Ya. Walaupun dunia advokat itu tidak bisa 100% digantikan oleh mesin. Intelijensianya mungkin bisa. Artificial gitu ya. intelligence bisa. Misalnya Ya. saya pengen nanya sesuatu. Kalau dulu kalau kita jalan mau mencari alamat orang, itu berhenti dulu di pinggir jalan nanya, "Bang, Baru bertanya. jalan Ben Hill di mana ya?" Sekarang udah nggak perlu. Google? Karena ada Google, ada Google Map. Ya. Bisa nanya sama Google Map. Ya. Kemudian kalau ingin menanyakan sesuatu dulu selalu bertanya sama orang-orang pintar, guru, kiai, Betul. mungkin siapa, pastor atau pendeta atau siapa, Ya. orang-orang pintar yang ditanya, Ya. atau ada suhu, ada siapa gitu. Ya. Oh, bagaimana tentang ini Romo misalnya, Ya. bagaimana tentang ini Pak Kiai. Nah, beliau yang akan menjelaskan itu ini. Sekarang semua bisa ditanya melalui Google. Nah. Gitu. Ya. Sehingga perannya Pak Kiai, perannya Romo nggak ada lagi. Nah, gitu ya. Aduh. Wah, Silakan, Pres. ini asiknya kalau ke kantor Presiden Kongres Advokat Indonesia gini, terjamin kita. Ya, sambil saya jadi, nah, peran-peran itu digantikan oleh teknologi, Iya. gitu. Makanya, makasih Riz. Makanya jangan kaget kalau KAI berpikir lebih jauh bahwa nggak mungkin kita nggak ngikutin perkembangan zaman. Iya. Kalau tidak, organisasi ini menjadi organisasi yang primitif, tertinggal. Jadi ini organisasi pionir ya dalam hal Kita yang IT. pertama. Oh, Kita berani mengklaim bahwa kita lah yang pertama. Iya. Itu sebenarnya yang kita lakukan. Tidak mungkin kita menjadi bagian primitif dari dunia yang modern. Iya, betul. Makanya kita masuk ke dunia itu. Digitalisasi. Digitalisasi ya. Nah, pertanyaannya, Mas Ya. Rudi, apakah semua anggota itu siap? Tidak ternyata. Betul. Anggota Betul ya. tidak siap. Itu faktor apa? Faktor apa itu? Faktor U. Ya. Hah? Ini usia atau uang? Umur. Faktor umur, ya kan? Gaptek juga termasuk. Gaptek. Iya. Itu. Jadi Betul. banyak hal. Ya. Makanya, nah, itu justru tantangan buat kita. Ya.
mana caranya ya menyadarkan teman-teman bahwa digitalisasi itu penting. Nah, Harus kita paksa. digitalisasi ini fungsi untuk advokat itu sendiri apa? Organisasi sudah pasti supaya mendetek asisten administrasi anggota. Tapi untuk advokat itu sendiri apa? Saya bicara yang lebih umum dulu. Ya, Mengapa negara-negara di Eropa itu lebih maju dibandingkan dengan di Indonesia? ya, Di Amerika, di Eropa, itu tahun 50-an mereka sudah mendevelop sebuah program ya. itu database penduduk. Nah, Itu udah tahun 50-an. kita baru Kita mulai. baru mulai. Masih amburadul. Iya, kita baru mulai dan belum Ya. selesai. Betul. Coba bayangkan, mereka udah tahun 50-an. Ya. Kenapa mereka maju? Karena mereka punya database, sehingga mereka bisa mengelompokkan. Kalau bicara mengenai advokat, database kita bisa mengelompokkan. Ada berapa orang yang ahli di bidang kekayaan intelektual. Ya. Ada berapa advokat yang ahli di bidang kepailitan. Ya. Ada berapa advokat yang ahli di bidang A, B, C, D. Misalnya ya. pajak, mediator, dan Ya. lain sebagainya. Database ini gunanya untuk itu. Ya, Pasar ya, ya, ya. akhirnya harus menyesuaikan dengan sekarang. Kalau pasar punya keinginan, saya pengen ngurus perkara pajak. Kemana? Kemana? Iya. Siapa yang mau saya pilih? Oh, gitu. Organisasi akan menyiapkan. Database ini yang menyiapkan dan kita punya database-nya. Nah, Oh, saudara. tahu. Jadi Gitu. Kongres Advokat Indonesia punya program mutakhir, yaitu di bidang teknologi. Selanjutnya kita dengar terus nih, apa kata Pak Presiden? Ya, jadi itulah sebenarnya memudahkan klien untuk memilih lawyer mana yang lebih tepat dengan kebutuhan Kebutuhan. dia. Misalnya dia mau mempilotkan orang atau sebuah perusahaan, ya dia harus cari lawyer-lawyer yang punya kemampuan atau kompetensi di bidang. Jadi Kongres Pilot. Advokat Indonesia sudah sampai di situ. Dengan Ya? database itu kita bisa lihat. Oh, ya. Yang belum saya siapkan itu kalau mau nagih hutang dengan menggunakan jasa pengacara preman, ada nggak? Nah, ini belum saya siapkan. Semoga tidak disiapkan itulah. Tetapi kalau dari jam terbang pengacara A, dia memang ahlinya di bidang nagih, gitu ya, untuk collecting, gitu, jadi kolektor, ya bisa jadi dia akhirnya dikenal sebagai pengacara spesialis di bidang penagihan. Mungkin Bisa jadi karena jam terbangnya dia. Bahasa kerennya pelobi gitu ya? Atau bagaimana ya? Ya tim penagih lah ya. Oh, tim penagih. Tim Iya, penagih. iya. Apa? Seperti itu. Betul. Jadi, Gitu, Mas Rudi. jadi inilah pentingnya teknologi di era digitalisasi saat ini ya. Gitu. Kalau kita tidak masuk ke era itu, Mas Rudi, kita akan tertinggal. Saya menggunakan bahasa bukan tertinggal mungkin ya. Iya. Kita akan menjadi bagian primitif ya di dalam dunia modern. Dan kita secara organisasi akan gelap juga siapa anggota kita, karakteristis. Kita ini sekarang punya database yang valid, gitu, yang valid. Dulu kita itu tidak tahu berapa sebenarnya jumlah advokat ya. anggota kita. Ya. Kita hanya menyebut 50.000, 30.000. Sebenarnya angkanya nggak jelas Gitu pada ya? saat itu. Iya, Ya, asal ngomong tidak aja. berbasis data gitu ya. Celakanya kadang-kadang organisasi yang lain supaya tidak kelihatan kalah, dia sebut, oh kamu 50.000 ya, saya 75.000. Nah. Gitu. Satunya lagi nggak mau kalah lagi, dia ngomong 125.000. Padahal nggak jelas datanya ini. Iya. Gitu. KAI lebih konkret. Kita lebih bagus bicara konkret berapa? Oh angkamu 10.000, tapi punya database. Gitu. Dibandingkan dengan cuma ngomong tapi nggak punya data. Jadi saya katakan Kongres Advokat Indonesia selangkah lebih maju. Tiga langkah. Oh, 3 langkah ya? 3 aja ya? 3. Ya. Padahal saya mau bicara 10 langkah. Oh 10 langkah ya? 3 langkah. Gitu. Itu Mas Rudi. Berarti ya think tank yang menghandle IT ini Pak Sekum berarti ya? Sebenarnya Pak Pres, Sendiri? Enggak juga. Turun? Enggak. Konseptor, ide, dan eksekutor? digitalisasinya ini ya Pak Pres. Kalau kami dulu nggak ngerti sebenarnya Pak. Oh gitu? Apa maksudnya Pak Pres ini? Eh. Ya tapi karena kita ngikutin. Saya di tahun ketiga di
lawyer ini baru semakin memahami. Ternyata yang dimaksud Pak Pres yang awal-awal saja 2017. 2017 ya? 16-an, Ya. diskusi sudah menunjuk beberapa vendor, apa semua. Gagal. Saya juga akhirnya baru paham. Ternyata sangat, apalagi sekretariat Bang, Memudahkan. sangat memudahkan Bang. Ya. KTA, urusan KTA. Kayak beli di Shopee Bang. Saya salah satu yang KTA saya hilang, Pak Pres. Saya cuma pegang handphone, keluar KTA. Ya, digital. Nah, digital. Ya. Tinggal mau dikirim kemana? Ya. Wah, Karena saya- begitu diklik pencetakan langsung masuk, Iya. pencetakan ngasih notifikasi. Iya. Hari ini dicetak. Dan bisa kita minta berapa aja kartunya? Ah. 2, 3, Oke. 4, 5. Inilah yang Saya mau ceritakan. memudahkan. Di KAI, setiap anggota itu boleh meminta KTA lebih dari satu. Hmm. Hmm. Kenapa? Kita dulu ini pernah direpotkan oleh ribuan atau mungkin Iya. ya banyak lah, banyak Iya. advokat. Iya. Kenapa? Tiba-tiba telepon, Bang, bagaimana ngurus kartu hilang? Nah, itu. Bukan satu, ini banyak yang hilang. Jadi Saya bilang, merepotkan. kan merepotkan, Ya. gitu loh. Kenapa kok bisa hilang? Udah gini aja, mulai sekarang Anda boleh cetak KTA lebih dari satu, Nah, gitu. betul. Tujuannya apa? Kalau hilang masih punya cadangan. Betul. Gitu. Ini Kan salah isinya satu sama. salah satu Gitu. apa? Segi positifnya mempermudahkan segi Ada waktu. salah satu VP Ya. itu yang karena punya 10 mobil, Jadi dia cetak 10, di setiap mobil digantung KTA-nya. Lamborghini 1, Ferrari 1, Rolls Royce 1, ini 1 gitu. Satu-satu. tapi ada satu kekurangan kartu itu, Pres. Apa itu? Saya bawa ke ATM, tusuk gini kok nggak keluar duitnya. Ini. Tapi sampai dengan 2 juta itu bisa diisi uang. Oh gitu ya. Ya, karena material yang digunakan untuk KTA itu adalah e-money. Gimana? Ya. Jadi kita bisa pergunakan untuk Jadi kartu KTA KAI ini adalah satu-satunya kartu advokat yang bisa membuka pintu tol. nah ini baru satu apa kegunaan Mas Rudi, multifungsi lah. Kopinya Oh, ya. sambil diminum. Nah. Ada Mas Ibrahim. Ini kopi KHI kayaknya nih, ya. Ini kopi KAI dulu. Tos. Ya. Jadi presiden kita ini seorang penikmat kopi. Kayak Siap. makan mendengar diskusi lupa kopinya. Lupa kopinya. Dengan diskusi jadi lebih sempurna gara-gara kopi ini. Iya. Jadi boleh pesan lebih dari satu. Ya. Ya, tujuannya hanya itu, memudahkan orang. Ya, Gitu. ya. Kemudian setiap orang pesan itu ada notifikasinya, Mas Rudi. Hari ini dicetak. Nanti berapa hari kemudian, hari ini sudah selesai dari percetakan, sudah dikirim ke DPP. Ya. Ada notifikasinya masuk ke WA. Ya, saya sudah coba presiden. Sudah coba ya? Dan sangat mudah. Gitu. Jadi saya bilang, wah organisasinya asik nih. Dulu kan kita main telepon. Tolong saya dicetak, kita Dengan- datang ke DPP. Waduh, itu susah sekali. Dengan Apalagi masa pandemi. digitalisasi, Ya, setidak-tidaknya saya bisa menghilangkan pungutan-pungutan yang tidak perlu. betul. Gitu. Jadi nggak ada pungutan-pungutan yang nggak perlu. Ya. Karena semuanya digital. Iya. Gitu. Terus saya juga dengar nih presiden tentang program KI dan isu-isu yang seperti saya dengar, yang sering saya dengar dibahas di dunia advokasi tentang posisi seorang advokat ini. Yang dikatakan advokat itu kan penegak hukum. Ya. Nah, itu berada di posisi mana di antara penegak hukum lain, Pak Presiden? Atau ada ide, ada impian apa Penegak yang hukum itu seharusnya- sebenarnya secara garis besar Ya. itu ada 4. Polisi, Ya. jaksa, hakim, sama lawyer. Ya, Polisi, jaksa, hakim, sama advokat. ya. Di mana posisi advokat? Posisi advokat itu di paling bawah, di sudut paling kiri. Nah, fakta. Ya, Ya, ini faktanya. oke. Ya, di paling bawah, di sudut paling kiri. Paling kiri ya. Nah. Kalau kanan masih mending, Pak. Ini paling kiri, nggak kelihatan jadinya. Jadi yang kelihatan cuma 3, polisi, jaksa, sama hakim. Iya. Ini sebenarnya yang membuat hati saya gundah. Iya. Kenapa kita disebut sebagai penegak hukum, Hmm. tetapi posisi kita nggak sama dengan mereka. Mereka berada di tengah, besar-besar, kita di sudut paling bawah, paling kiri. Nah, Kecil. ya. Karena apa? Negara ini memperlakukan
advokat itu sebenarnya tidak sama dengan penegak hukum yang lain. Iya. Kita nggak punya fasilitas apapun, kita nggak diberi kemudahan apapun, kita nggak diberi kewenangan apapun. Iya. Kita ini nggak diberi apa-apa. Gitu loh. Jadi Kita ini apa hanya dikasih gunanya? predikat saja nih penegak hukum. Katanya- Pasal 5 Undang-Undang 18 2003. Hanya itu Berarti makna undang-undang advokat itu sendiri bagaimana, Presiden? Dari kacamata Presiden sendiri, dari KAI ini? Ini seperti sup yang kurang sedap. Ya. Jadi memang harus diubah. Dimulai dari perlakuan negara kepada penegak hukum seharusnya sama. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Dari pendidikan. Ya. Kalau orang mau jadi polisi, itu biayanya Dibiayai negara. gratis. Dan gratis Dibiayai bagi- negara. Ya. Kemudian kalau jaksa, hakim, Ya. itu sama. Dibiayai oleh negara. Giliran jadi pengacara, harus bayar. Mereka kalau ingin pintar, diberi fasilitas oleh negara. Ya. Ada yang namanya pusdik, ada yang namanya diklat, Dan- ada yang namanya badiklat, macam-macam. Dan lain-lain lah. Dan lain-lain. Kemudian pengajarnya dibiayai oleh negara. Kurikulumnya diatur oleh negara. Tempatnya, penyelenggaraannya, operasionalnya, semua dibiayai negara. Giliran pengacara, tidak ada biaya itu. Semua harus pinter, bayar. harus bayar. Harus bayar. Kalau lu nggak bayar, lu nggak pinter. Karena setiap mau pinter, lu harus bayar. Bayar sendiri. Jadi fasilitas yang didapat oleh penegak hukum lain, berapa persen saja kalau diberikan kepada advokat itu sudah cukup ya? Kita diberi fasilitas diklatnya. Ada satu gedung katakanlah kosong miliknya BUMN. Serahkan aja ke organisasi advokat. Dikelola bersama-sama. Katakanlah regulator lah, katakanlah membentuk apalah satu regulator itu dikelola, boleh dipakai bergantian oleh organisasi advokat. Udah cukup buat saya. Jadi ini bisa menjadi standarisasi kompetensi apa ya, sumber daya manusia. Kalau pengetahuan sudah dari advokat. bicara mengenai badan diklat bagi advokat, tentu bicara tentang kualitas pendidikan, pendidikan, ya, kompetensi, ya. itu. Nah, jangan bicara, saya sih nggak perlu bicara tentang bentuk atau sistem organisasi advokat. Menurut saya nggak ada hubungan, nggak ada relevansinya antara single bar, multi bar dengan kualitas advokat, nggak ada relevansinya. Nah, seperti kata Presiden tadi, kita dulu kan multi bar ya, terus bergerak ide adanya single bar, terus permasalahan muncul kembali menjadi multi bar lagi. Tapi banyak juga di masyarakat mengatakan banyak advokat yang tidak berkualitas. Otomatis itu kan tanggung jawab daripada organisasi, pelaku-pelaku organisasi. Kira-kira gimana tuh? Apa benar isu di luar begitu atau bagaimana? Ya, kalau bicara kualitas itu bicara tentang ukuran, Ukuran ya? gitu. Bicara tentang ukuran. Nah, kalau bicara tentang ukuran, ukurannya apa? Jadi bisa saja menurut organisasi A orang ini sudah berkualitas, Ya. tapi menurut saya tidak berkualitas karena berbeda kompetensi. Saya misalnya ini beliau konsultan kekayaan intelektual, Ya. saya kurator. Ya. Jadi kalau bicara kualitas kan nggak nyambung. Kualitas sebagai ini dengan kualitas saya sebagai ini kan nggak nyambung. Ya. Gitu. Tapi paling tidak, ketika bicara kualitas, organisasi harus punya standar. Ya. Ya. KAI punya standar itu. Standar untuk advokat. Iya. Mulai Standar- dari rekrutmen. standar bidang advokat. Kita punya standar. Kira-kira gimana itu Presiden? Standar ini kita urus 2016. Ya. Ya. Waktu itu kita sempat nanya ke BNSP. Kemana saya harus mengurus standar bidang advokat? Oh, Pak Cucu harus ke ke Kementerian Ketenagakerjaan. Karena semua standar profesi ada di sana. Ini setelah advokat itu jadi, orang itu jadi advokat, baru kita mengurus standar atau mulai dari? Organisasi advokat ini harus punya standar. Ya. Karena saya ingin advokat anggota saya ini punya standar, Ya. saya harus mengurus standarnya. Saya urus. Waktu itu saya urus ke BNSP, tapi menurut BNSP itu ada di Kementerian Tenaga Kerja. Saya urus ke Tenaga Kerja dan kita sudah dapat. Saya baru dengar nih, Pres. Kita punya. Apa cuma Kongres Advokat Indonesia saja yang punya Sepertinya standarisasi? sampai sejauh ini sepertinya iya. Kita. Satu-satunya yang punya Satu-satu. standarisasi. Paling tidak yang pertama kita. Waduh. Nah ini, Kongres Advokat Indonesia adalah salah satu pioner ya, dan mungkin satu-satunya ya, Iya. yang organisasi yang punya standarisasi
bidang advokat bagi anggotanya. Iya. Wah, ini menarik ini, menarik. Kemudian setelah punya standar, saya baru urus untuk membuat kompetensinya di BNSP, Badan Ya. Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Dan kita dapat lisensi itu Iya. untuk mendirikan sebuah LSP namanya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ya. Setiap profesi harus disertifikasi. Tukang las saja disertifikasi. Apalagi seorang advokat. Iya. Itu kalau di Bali, Ya. di Bali, Ya. semua yang melayani turis-turis dari luar negeri itu harus sertifikasi. Kalau nggak sertifikasi, nggak diterima Ya, betul. sebagai tenaga kerja di sana. Nah, dia harus punya sertifikasi. Advokat punya. Saya dulu ditentang sama teman-teman. Ya. Ngapain sih ngurus-ngurus sertifikasi? Kayak buruh aja. Ya, ini pertanggungjawaban organisasi terhadap member-membernya dan tanggung jawab pada masyarakat. Ketika yang bicara itu adalah advokat dari daerah seperti saya dulu, kan saya berangkat dari daerah. Ya. Saya terima kalau kalimat itu keluar dari mulut teman-teman yang berangkat dari daerah seperti saya dari daerah. Ya. Ini yang ngomong ini lawyer-lawyer besar di Jakarta yang dia punya anak-anak buah, staf, karyawan, firmanya dengan ratusan orang karyawan. Masa nggak punya kompetensi, nggak punya standarisasi? Iya, Kan iya. harus punya. Sama dengan dokter ya. Berarti Iya. dokter ahli harus punya standarisasi, studi, dan lain-lain ya. Ya harus punya lah. Standarisasi, kompetensi harus punya. Iya, iya, iya. Nah makanya sekarang pertanyaannya bagaimana cara untuk merekrut advokat? Kata orang-orang gini, sekarang ini kalau jadi pengacara itu gampang. Iya, betul. Gampang sekali. Saya bilang, enggak juga, enggak gampang. Itu persis seperti orang ngomong zaman dulu jadi pilot itu jadi pilot. Ya. Itu susah. Susah. Sekarang ini gampang jadi pilot. Ya, betul. Ya. Terus jadi dokter dulu susah, sekarang ini gampang jadi dokter. Betul. Saya harus bilang bahwa tidak gampang jadi pilot, jadi dokter, jadi advokat itu enggak gampang. Kelihatannya saja itu gampang. Tetapi- Karena semakin banyak orang yang jadi pilot, Ya. semakin banyak orang yang jadi dokter, semakin banyak orang yang jadi advokat. Seolah-olah terkesan menjadi advokat, dokter, dan pilot itu menjadi gampang. Iya. Padahal tidak. Betul. Coba bayangkan, ini perbandingan. Menurut data World Bank, data kalau di Amerika itu satu advokat melayani 400 mas rakyat. Gitu. Kalau Ya. di Indonesia itu satu advokat bisa melayani lebih dari 50.000. Berarti ini Jadi nggak ideal. Ini bergantung kepada pemahaman Jadi negara dalam hal perlindungan hak-hak masyarakatnya. nah, ini ada hubungannya dengan pelayanan. Ya. Keadilannya berarti Terlalu jauh. Sangat jauh. Iya, iya, iya. Gitu. Berarti masyarakat pun mencari keadilan, mendapatkan keadilan itu juga Makanya sangat KAI susah. makanya KAI juga concern untuk membuka seluas-luasnya bagi kawan-kawan yang ingin berkarir di dunia advokat supaya dia terjun ke dunia advokat. Nah. Supaya perbandingan rakyat dengan jumlah advokat semakin lama semakin kecil. Semakin Jadi kecil. satu advokat bisa melayani lebih sedikit orang. Otomatis Akses perlindungan keadilannya lebih hukum pada merata. masyarakat lebih merata. Iya. Iya. Gitu loh. akses semakin mudah. Iya. Iya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kualitas advokat? Kualitas advokat urusannya Mas Rudi sebagai ketua DPD KAI DKI. Iya. Kalau anggota advokat di DKI nggak berkualitas, yang saya salahkan ketua DPD-nya. Betul. Begitu. Betul. Kalau di Indonesia ini advokatnya nggak bagus kualitasnya, saya yang siap dimaki-maki sama orang. Betul. Nggak benar nih cucu mimpin organisasi, advokatnya nggak berkualitas gitu. Iya, Begitu. iya. Berarti kan secara program sudah tertata nih, jangka pendek, jangka panjang ya. Ya. Oke, demikianlah pembicaraan kita. Bincang-bincang ngopi bersama Presiden Kongres Advokat Indonesia dan Pak Sekretaris Kongres Advokat Indonesia. Kita lanjut pada session berikutnya. Hai sahabat Hukum Merga, jangan lupa like, subscribe, comment, and share.